Ni hao everyone, welcome back to my channel and this is Isara. Ya, sekarang itu lagi 26 derajat di Taiwan. Ya, tapi gue nggak paham ini cuacanya tuh kayak gimana gitu guys ya. Kemarin hujan, sekarang ini hujan tapi jadi panas gitu. Jadi ya ini kurang berguna juga sih kalau mau keluar ya guys ya. Tapi yang jelas itu adalah sometimes weather can be a parasite, but kita bisa yang namanya kayak kayak menghindar dari pergantian cuaca Indonesia aja dari hujan ke panas cuman setahun 2 kali 3 kali aja bikin banyak orang sakit. Tapi anehnya di sini tuh nggak banyak orang sakit kalau bergantian cuaca seperti itu teman-teman. Nah, ngomongin tentang yang namanya orang sakit ya, sakit itu nggak harus secara fisik atau nggak harus secara yang namanya kena flu, tapi juga sakit secara mental. Nah, kenapa bisa demikian teman-teman? Kita akan ngomongin yang namanya kemarin ya, 3 hari yang lalu aku itu melihat ada sesosok wanita yang menurut saya cukup kuat. Dia sudah omah-omah, sudah nenek-nenek ya, dan dia itu legend. Beliau ini siapa lagi kalau bukan Bu Nunung ya. Di antara semua kru Sri Mulat ya, Sri Mulat itu saya nggak terlalu tahu bagaimana jalan ceritanya, itu komedi sih teman-teman, tapi yang jelas ini sangat legend banget gitu ya. Dan beliaulah yang bisa relate sampai zaman sekarang, popularitas beliau dan juga masih yang namanya kayak jadi orang yang cukup terkenal di dunia komedi, terutama perempuan teman-teman, karena nggak banyak perempuan tuh yang terkenal di dunia komedi karena jaim gitu ya guys ya. Nah, tetapi dari ketenaran dan kesuksesan beliau, ternyata beliau ini dihinggapi banyak parasit teman-teman, termasuk keluarga sendiri ya. Bahkan beliau yang umurnya sudah 60 tahun ke atas ini harus membiayai sekitar 50 anggota keluarga ya. Dan beliau ini ya sampai yang namanya jadi turun ekonominya hanya untuk membiayai anggota keluarga teman-teman. Kenapa demikian? Beliau ini termasuk orang baik, orang pekerja keras, orang tulus di tengah-tengah lingkungan dan keluarga dengan mental miskin dan kepiting. Jadi, kemiskinan di Indonesia itu bukan karena kesalahan orang rajin enggaknya, pintar enggaknya, ya, tetapi karena lingkungan, teman-teman. Ya, inilah jadi fakta dan juga pembelajaran kenapa kemiskinan struktural itu, karena ada majority dominan toxic, yaitu 1 orang banding 49 orang. 1 orang inilah yang rajin, inilah yang kelihatan sukses. Lo dimintain duit, lo kalau nggak ngasih duit itu dianggap sombong, dianggap tega, dianggap mencelakakan. Dan ada faktor dari Ibu Nunung ini nggak enakan teman-teman ya. Jadi gimana kita akan yang namanya ngebedah toxicity family dan juga mental kepiting yang ngebuat majority orang Indonesia itu mengalami kemiskinan dan juga kemunduran sosial teman-teman ya. Dan ini juga ada hubungannya dengan cerita aku ya. 50 orang aja ya, ini ngebuat orang itu jadi kayak masih bisa hidup ya. Apalagi aku itu yang menghadapi 1 orang atau banyak orang seperti ini ya. 1 orang aja bikin gue tuh puyeng. 2 tahun 3 tahun gue nggak bisa move on karena ada orang mental seperti ini. Aku tuh makanya paham banget dengan Ibu Nunung ya, apalagi 50 orang, dan katanya sih berkurang jadi 20 orang teman-teman. Jadi simak dari mental kepiting dan mental miskin itu apa, dan kan what the spin. Jadi kenapa kok orang Indonesia itu susah banget yang namanya mereka itu bisa stable, karena tipikal kayak budaya kita tuh adalah mempedulikan saudara-saudaranya ya. Nah, biasanya siasat dari orang tua kita yang meninggal, jangan sampai adik kamu itu kelaparan, jangan sampai sepupu kamu itu menderita, kita harus saling bantu seperti itu. Tapi karena kita itu adalah manusia yang meritokrasinya itu tinggi, tentu aja kita itu adalah tipikal orang yang nggak enakan ya. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Karena kita itu adalah punya mental di mana butuh validasi orang lain supaya dianggap baik dan juga kayak seperti itu. Lo pernah nggak sih ngelihat ada orang kaya di kampung kamu atau orang-orang yang mampu tapi dia tuh nggak punya teman? Karena banyak orang-orang yang bilang, dia itu kaya tapi sombong, dia tuh kaya tapi nggak mau membantu. Jadi orang-orang yang sama-sama yang dalam kehidupan miskin yang sama atau ekonomi kelas menengah ke bawah yang sama, itu anggap dia itu adalah orang jelek teman-teman, karena validasi 1 orang aja
ya, nggak melihat orang-orang lain. Karena apa? Karena lingkungan inilah bukti kalau dia tuh lebih miskin. Adiknya si Pak Haji sana itu kasihan loh, hidupnya terlunta-lunta, si Pak Hajinya nggak mau nolong seperti itu. Versi adiknya yang miskin ini. Versi Pak Hajinya kita nggak tahu lagi teman-teman, what happened with him. Ya, makanya terkadang salah satu yang namanya kayak pemikiran seorang orang kaya itu adalah jahat karena validasi dari pihak si miskin ini. Begitu juga dengan validasi dari mayoritas orang Indonesia yang kebanyakan itu adalah menengah ke bawah. Tentunya orang kaya yang dianggap korup, dianggap mereka main babi ngepet ya, dianggap mereka ini adalah egois ya, menjadi viktimisasi kalau kita ini adalah orang yang korban dari kerakusan orang-orang kaya seperti itu. Itulah yang ngebuat orang Indonesia itu nggak maju-maju teman-teman ya. Bahayanya orang-orang mental kepiting atau orang-orang manipulatif itu adalah mereka sangat bisa merekrut orang-orang dengan jiwa kemiskinan yang sama teman-teman ya. Jiwa-jiwa yang ngerasa tertindas, jiwa-jiwa yang ngerasa kita itu adalah korban. Enak banget ya saudara kita itu ya bisa naik mobil, kok kita cuma naik sepeda, kok kita cuma naik bis, kok kita cuma jalan kaki ke sekolah seperti itu. Nah ya, inilah komplotan yang akan yang namanya menghancurkan. Kalau nggak kuat si orang kaya ini atau orang berkecukupan ini, itu akan ngebuat nggak enakan. Kamu sih anaknya orang kaya, masih bisa yang namanya beli laptop, beli HP, beli apapun yang kamu mau gitu ya. Meanwhile kita tuh ya harus kayak gini, kamu nggak kasihan sama kita apa? Itu teman-teman ya, yang ngebuat suatu tempat itu nggak berkembang. Mau lo punya uang 1 triliun, lo kasih sama orang-orang mental seperti ini, habis teman-teman ya. Itu adalah salah satu omongan dari siapa? Pak Ahok ya, ngasih 1 triliun ke 1000 orang, tentu aja akan habis kalau orang-orang itu bermental miskin teman-teman ya. Jadi aku di sini nggak ngajak kalian untuk memusuhi orang miskin, tapi musuhilah atau jauhilah orang-orang bermental miskin. Mungkin orang-orang miskin itu terjadi beberapa hal. Pertama mungkin karena faktor musibah, duitnya semua hilang, habis. Faktor perang teman-teman ya, faktor sakit ya, bahkan faktor yang namanya ditipu orang, bisa aja jatuh miskin teman-teman. Tapi kalau orang itu enggak mau bertumbuh dan berkembang, jangan pernah kamu tolong teman-teman ya. Makanya kenapa ilmu managerial skill ya, ilmu International Business and Management Study itu diperlukan sama orang-orang kaya supaya mereka bisa mengukur seberapa bisa dipercaya orang-orang ini ketika mereka terpuruk teman-teman ya. Jadi ya jangan pernah berteman sama orang-orang miskin, bermental miskin, apalagi itu adalah keluarga kamu teman-teman ya. Contohnya apa Kak? Saya mau cerita, ini pengalaman nyata aku ya guys ya. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun, 2 tahun lebih yang lalu lah, tahun 2022 bulan Juli atau Juni, saya itu pertengahan lagi yang namanya menempuh masa pendidikan menjadi seorang yoga training teacher teman-teman ya. Nah saya cerita sama orang tua saya, kalau pengeluaran di Bali itu seperti ini, lebih mahal dibandingkan di Jakarta loh. Nah saya butuh pekerjaan atau kalau bisa sih nggak usah dikasih sokongan yang banyak-banyak, kasihan adik-adik saya yang harus kuliah, yang harus merasakan pendidikan yang lebih layak gitu ya. Minimal saya udah umur 26, 27 saat itu guys. Nah ibu saya punya ide ya, kamu kan sudah punya ilmu nih di Bali, kamu pulang aja ya, bantu salah satu saudara kamu atau saudara ibu saya ini untuk bikin usaha, bikin kafe, bikin makanan kecil-kecilan, atau kamu bisa sosial media atau promosiin tempat kita jauh lebih baik ya. Akhirnya di akhir tahun 2022 saya memutuskan untuk balik dari Bali ke tempat saya teman-teman ya. Nah di tempat saya itu akhirnya saya itu bertemu sama salah satu saudara ibu saya yang mau bantu saya untuk buka kafe dan punya 1 asisten rumah tangga yang bisa masak teman-teman, yang dulu ikut sebuah kayak franchise masakan gitu di Indonesia teman-teman besar ya. Akhirnya kita putuskan untuk jualan ya, jualan kecil-kecilan dulu, jualan mie atau apa gitu ya, jualan-jualan kita prediksi mau bikin bakery gitu ya guys ya di tempat kita. Nah awalnya yang bantu saya itu, saya masih ingat itu adalah nenek saya sendiri ya, yang bantu saya dari keuangan atau dari semua SOP-nya itu nenek saya ya. Kemudian ibu saya yang jadi penasehatnya, dan saya sama saudara ibu saya dan 1 orang pembantu ini yang akan eksekusi teman-teman ya. Nah karena saya bikin hitung-hitungan, kemudian yang untuk tindakan kasarnya itu adalah saudara dari ibu saya dan pembantu saya 1 ini ya. Nah di situ saya mulai yang namanya sedikit agak dicoba teman-teman. Pertama adalah mahalnya harga kebutuhan pokok naik ya guys ya. Kedua itu adalah
pembantu saya ini juga punya 2 shift ya, shift untuk bekerja bersama nenek saya dan shift untuk bekerja sama saya ya. Sedangkan saudara dari ibu saya ini ya, dia juga mengontrol dan juga memarketingkan. Jadi pegang GoFood, Gojek itu adalah saudara dari ibu saya ini teman-teman ya. Nah kemudian baru sekitar 2 bulan jalan ya, 2 bulan jalan akhirnya saya itu menemukan banyak kejanggalan ya. Pertama itu adalah saudara dari ibu saya ini ngilang teman-teman, ngilang tiap pagi, bilangnya belanja ke bawah teman-teman, ke kota kecil gitu ya belanja. Kedua, kemudian saya juga menemukan dari pembantu saya, tukang masak saya ini kok juga sering hilang gitu ya guys ya, sering hilang. Kemudian saya juga menemukan kok banyak pesanan-pesanan yang nggak dikirim tepat pada waktunya, meskipun kami tepat waktu ya guys ya. Nah kemudian yang bikin saya sedikit agak aneh, kenapa pembukuan kok nggak dicatat untuk pengeluaran teman-teman. Nah kamu harus tahu ya guys ya, ketika saya sama ibu saya ini pulang ke rumah pakai mobil ibu saya ya, saudara ibu saya ini yang ternyata tiap pagi itu katanya belanja atau apa, dia naik ojek teman-teman, naik ojek. Dan tahu nggak sih yang beliau tumpangi siapa ya? Yang beliau tumpangi itu adalah mantan karyawan dari nenek saya. Mantan karyawan nenek saya ini ternyata secara nggak langsung ya dipacarin sama saudara ibu saya. Bayangin loh, saudara ibu saya itu kan levelnya di atas, ini kan kayak mantan pembantu kayak gitu, bisa pacaran teman-teman gitu loh, bisa pacaran seperti itu guys. Akhirnya saya cut off kerja sama saat itu juga sama si saudara ibu saya ini ya, karena nggak profesional dan bisa-bisanya pacaran sama seorang yang, saya nggak mau kayak menghina atau merendahkan suatu pekerjaan, tapi tolonglah, kamu itu posisinya tuh apa, kok bisa memacari, bahkan ketahuan kamu itu kayak gelandotan sepedaan sama ini orang yang sudah kita keluarkan, lu gelandotan teman-teman. Satu ya. Kedua tuh adalah yang saya temukan lagi, cook saya ya, karyawan saya ini ketahuan lah yang namanya dia hutang judi online teman-teman, sama orang-orang dikejar-kejar, akhirnya dia melarikan diri. Bayangin saya seorang diri teman-teman melanjutkan itu food and bakery ya. Kemudian ya saya hire satu orang yang lulusan dari sebuah company ternama internasional lah, katakanlah Starbucks lah gitu ya teman-teman ya. Saya hire orang itu ya, dia juga pernah mengabdi di sebuah hotel gitu ya guys ya. Dia juga melakukan hal yang sama teman-teman, yaitu adalah malas dan bahkan ketahuan sharing foto-foto menu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan bahan-bahan yang dia beli di luar budget kita teman-teman ya. Itu loh guys ya, bikin rumah makan kecil aja punya karakteristik orang-orang seperti itu. Gue dicoba teman-teman ya dengan SDM sedemikian rupa. Alasannya apa? Mental kepiting dan mental miskin. Udah dikasih kail, lo malah mematahkan bahkan merusak kail itu yang dikasih secara cuma-cuma, nggak dengan yang namanya kayak wawancara, tes gitu ya guys ya. Kamu rusak teman-teman. Jadi ya intinya tahun 2023 ketika saya tuh kan punya TikTok ya, ada aja hater ke psikolog atau apa. Aku udah ke psikolog teman-teman ya, aku udah ke psikolog karena suatu kegagalan bisnis ya. Jadi aku itu jangan salah loh, aku tahun 2013 masuk kuliah ya, kuliah bisnis. 2022 gue buka lagi bisnis, gagal lagi. Apakah itu nggak membuat aku itu kayak langsung kayak ditonjok berkali-kali gitu ya guys ya. Gue pernah dibohongin sama seorang teman, sama seorang oknum pengajar. Ini gue dibohongin bahkan dikerjain sama keluarga aku sendiri yang aku anggap beliau itu adalah pengganti orang tua aku. Amit-amit kalau orang tua aku tuh nggak ada gitu ya. Ternyata orang ini sangat kekanak-kanakan, bahkan tega banget yang namanya mencuri ya, mencuri yang namanya loyalitas dan juga uang dari nenek aku teman-teman ya. Jadi pada intinya lo jangan pernah yang namanya berinvestasi sama orang-orang yang udah malas untuk hidup teman-teman, yang udah nggak punya harga diri, yang sudah tukang salah-salahin ya.
kamu ini anaknya siapa, kamu nggak berhak begini-begini. Jadi pasti ada yang namanya kayak blunder untuk ketemu sama orang-orang mental kepiting dan mental miskin seperti ini, termasuk juga Ibu Nunung ya. Aku yakin banget kalau stop yang namanya ngasih duit ke orang-orang toksiknya itu, pasti Bu Nunung dibilang itu udah artis sombong, dia tuh udah terkenal sendiri, nggak mau yang namanya kayak peduliin keluarganya seperti itu. Yakin gue digituin. Tapi semenjak aku yang namanya melihat kalau misalnya orang-orang dengan mental kepiting dan narsistik ini akan selalu membuat kita akan miskin selamanya, gue berani cut off, bahkan berani yang namanya untuk mengusir mereka, teman-teman. Saya berani blok, saya berani yang namanya untuk nggak ngomong sama mereka bertahun-tahun, saya berani yang namanya untuk nggak mempedulikan mereka. Kalau misalnya kamu, aku ada salah sama kamu nggak sih, Cah, gitu ya, gue diemin, teman-teman. Gue ngapain juga yang namanya harus berbasa-basi dengan orang-orang bodoh ya, orang-orang yang tidak sadar, nggak tahu diri seperti itu. Ini gue aja kayak nggak bisa nangis, teman-teman, untuk yang namanya menceritakan ini. Karena apa? Karena aku saking capeknya ya, bertahun-tahun kena orang-orang mental miskin, mulai dari oknum guru, oknum dosen ya, oknum-oknum orang-orang gini ya. Orang kaya itu, orang cukup, orang yang tahu value dia itu enteng, teman-teman, bergaul sama dia ya. Mereka mau les apapun, beli apapun, nggak kebebanan. Cerita tentang kesuksesan mereka, kita nggak tersulut atau nggak envy ya. Itulah orang sukses. Makanya lo harus deket-deket sama orang-orang seperti ini. Agar apa? Agar lo beruntung minimal ya. Meskipun kamu nggak memiliki kekayaannya sama seperti mereka, mereka tahu lo itu nggak toksik, teman-teman ya. Jadi ya, kalau kamu kepengen sukses, jangan pernah kamu itu, meskipun kamu cerdas dan punya value ya, jangan kamu tenggelamkan diri kamu ke orang-orang bermental kepiting. Kenapa kok orang Konglo Indonesia pindah ke Singapura, pindah ke China, pindah ke Taiwan, pindah ke Jepang untuk investasi? Karena tipikal orang-orangnya tuh nggak kayak gitu. Oh ya udah, karena aku merasa kurang sukses nih, tahu dirinya tuh nggak cukup, teman-teman ya, gue sekolah lagi, gue buktiin ya ke diri gue sendiri, bukan ke orang lain ya, kalau gue itu bisa yang namanya jadi orang ya. Gue nggak bisa nih bahasa Inggris, bahasa Mandarin, oke gue les ya, oke gue akan tanggung jawab dengan diri gue sendiri, gue akan cukup, teman-teman ya, untuk yang namanya membantu diri aku sendiri dulu. Jadi sebelum lo berderma ya, makanya ada yang namanya istilah toxic charity. Ketika kamu itu sebenarnya nggak punya duit tapi kamu dipaksa untuk berderma, itu akan menghancurkan diri kamu sendiri, teman-teman ya. Itu salah satu kata-kata dari orang-orang konglomerat yang aku tahu sih gitu. Jadi bikinlah diri kamu itu kaya dulu, cukup dulu, jangan peduliin orang-orang lain. Karena kenapa kok orang itu harus ada yayasan sosial? Karena orang itu harus ke situ dulu, teman-teman ya, untuk pinjam, jangan ke pribadi itu dulu ya. Sekali lagi, kalau kalian pengen sukses, bergaulah dengan orang-orang yang enteng hidupnya, orang-orang yang gampang cari duit ya. Cari ilmunya, ambil ilmunya, jangan diporot, teman-teman. Karena lo kalau memorot dan lo ada maunya untuk ada pride, oh temen gue konglomerat nih, temen gue sosialita, lo akan di cut off kok, teman-teman ya. Jadi kalau kalian kepengen yang namanya naik kelas ya, tinggalkanlah keluarga, sahabat, atau teman masa kecil kalian yang ini korup ya, mereka mental kepiting ya. Harus ya, untuk kalian hidup enak. Lo mau hidup dengan orang yang gak enak meskipun itu keluarga sendiri, atau lo pengen hidup enak tapi itu adalah orang lain ya, itu mending gue pilih orang lain, hidup enak, baik hati, dibandingkan orang yang masa kecil kamu tuh nggak inget Cah, aku yang ngeramasin kamu, aku yang mandiin kamu, tapi minta-minta duit ya. Pilih mana, teman-teman? Nah inilah yang membuat aku punya faktor kenapa kok aku pindah ke Surabaya, kenapa kok aku pindah ke Taiwan, bahkan kenapa kok aku pindah ke Eropa, teman-teman ya, untuk yang namanya menghindari dari pertemanan dan juga keluarga yang bermental kepiting ya. Saya sendiri pernah kok di sebuah sekolah gitu ya guys ya, karena mereka ini yang saya tahu itu ya, keluarganya bukan orang yang punya uang ya. Ayah saya itu hanya dititipin Tuhan dan dititipin sama government untuk bikin proyek. Kami kecipratan sedikit, teman-teman ya. Itu udah ngajak-ngajak untuk memusuhi aku di sekolah. SMP, SMA udah pernah melewati itu aku. Nggak disapa, pernah. Dituduh kita itu penyedia jasa LC untuk karaoke, oknum pejabat, pernah ya.
tapi itu nggak akan menghancurkan kualitas ibu aku yang sudah single parent ini ya, dan kualitas aku dan adik-adik aku untuk jadi orang berprestasi, teman-teman ya. Jadi ya ini sekelibat apa ya, kayak penghargaan yang diterima sama ibu aku, papa aku, adik aku ya, adik-adik aku seperti itu ya. Jadi kita sudah tahun 2024 itu cut off orang-orang toksik ya. Even tuh itu kalau orang tua sendiri gimana kak, cara cut off-nya gimana? Merantau teman-teman, keluar ya, dengan cari beasiswa, cari orang-orang yang jadi orang tua asuh kamu ya, cari orang-orang yang ngajarin kamu keuangan, itu penting ya, untuk bisa membuat diri kamu itu berharga ya. Ingat, orang bervalue tinggi tahu yang namanya value dari diri orang lain. Kalau yang nggak tahu diri, mereka akan cari-cari kesalahan kamu dan kamu akan direnggut untuk jadi kelompok mereka yang sama-sama toksik, teman-teman ya. Jadi begitulah cara memilih teman dan keluarga ya. Thank you semua udah nonton cerita aku ya. Semoga kalau kalian dalam suasana atau vibes mental kepiting ini masih ada, aku harap kalian bisa keluar teman-teman dengan cara apapun ya. I hope you like it. See you later, bye bye and 再见.